umat Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silahkan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Miss Putri akan pimpin baca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saat teman-teman menyimak video pembelajaran ini, diharapkan teman-teman dapat mencapai tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, teman-teman harus mampu meyakini Allah Maha Esa dengan benar. Yang kedua, teman-teman harus mampu mengetahui arti Allah Maha Esa dengan benar. Yang ketiga, teman-teman harus mampu mengetahui benda-benda ciptaan Allah dengan benar sebagai bukti bahwa Allah Maha Esa dari hasil pengamatan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, itu tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pembelajaran kita hari ini. Pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tema meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi, subtema Allah Maha Esa. Dua poin yang akan teman-teman pelajari pada video ini, yang pertama yaitu tentang meyakini Allah Maha Esa, dan yang kedua tentang meyakini Allah Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Silahkan teman-teman simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Sekarang mari perhatikan tampilan gambar pada layar. Teman-teman, Miss Putri akan memberikan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Gambar yang pertama. Gambar apakah itu, teman-teman? Gambar yang pertama adalah gambar sekumpulan atau seperangkat alat tulis. Ada pensil, ada buku, ada penghapus, ada penggaris, dan lain sebagainya. Nah, apakah gambar-gambar tersebut bisa ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Pasti barang-barang tersebut ada karena dibuat oleh manusia. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar kedua ada kursi dan meja. Teman-teman, apakah kursi dan meja itu termasuk kepada benda mati atau benda hidup? Ya, kursi dan meja merupakan benda mati. Benda mati tersebut apakah ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Pasti benda tersebut ada karena ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Ya, yang membuatnya adalah manusia. Akan tetapi, bahan dari kursi dan meja itu apa sih, teman-teman? Ya, benar, kayu. Nah, kayu itu siapa sih yang menciptakannya? Apa kayu ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Yang membuat adanya kayu itu adalah Allah, karena kayu berasal dari pohon yang diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat gambar ketiga. Di gambar ketiga ada tumbuhan, ada hewan, ada berbagai macam hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini termasuk ke dalam benda mati atau benda hidup sih, teman-teman? Ya, betul, termasuk kepada benda hidup.
Nah, benda hidup ini apakah ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Benda hidup ini pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa di dunia ini ada yang termasuk kepada benda mati dan benda hidup. Nah, ada yang dibuat oleh manusia dan ada yang diciptakan oleh Allah. Akan tetapi hakikatnya semua yang ada di dunia ini, yang ada di sekeliling kita ini, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai perantara untuk membuat sesuatu, karena manusia diberikan akal yang akal tersebut diberikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu dari makna Allah Maha Esa? Untuk teman-teman lebih jelas membahas mengenai Allah Maha Esa, tetap terus simak video pembelajaran ini ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai meyakini Allah Maha Esa. Dalam pembahasan ini, teman-teman diharapkan mampu mengetahui arti dari Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah itu hanya ada satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, dan juga tidak diperanakan. Jadi posisinya Allah di sini hanya ada satu atau tunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, keesaan Allah ini dijelaskan di dalam firman Allah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, teman-teman, Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 ini menjelaskan bahwa Allah itu sifatnya Maha Esa. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Karena Allah itu merupakan penguasa tunggal alam semesta ini. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan tidak ada juga yang mampu menandingi segala kekuatannya. Betul tidak, teman-teman? Betul. Kita sebagai anak muslim harus percaya kepada Allah yang Maha Esa. Kita tidak boleh menduakan Allah atau mempersekutukan Allah. Nah, ketika kita tidak percaya dengan Allah atau menduakan Allah dengan sesuatu yang lain, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan musyrik. Selain tentang keesaan Allah, surah Al-Ikhlas juga menjelaskan mengenai Allah ini adalah tempat meminta segala sesuatu. Selain tempat meminta segala sesuatu, Allah juga sebagai tumpuan dan harapan setiap hambanya. Pasti teman-teman kalau berdoa, meminta sesuatu dan berharap, pasti teman-teman berharapnya kepada Allah, betul tidak? Iya. Nah, jadi kita sebagai manusia harus menggantungkan segala sesuatunya dan meminta harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut dijelaskan di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Min ni'matin faminallahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi. Idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.
Jadi ayat tersebut menjelaskan ketika kita dilanda kesusahan atau kesengsaraan, maka kita hanya bergantung dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, tidak boleh misalnya kepada pohon, kepada patung, kepada batu, dan lain sebagainya. Karena perbuatan itu sangat dilarang. Yang harus kita lakukan adalah tetap bergantung dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Esa. Pembahasan selanjutnya mengenai meyakini Allah Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Setiap muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini merupakan ciptaan Allah yang Maha Pencipta. Mulai dari bumi, bulan, bintang, manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu semua merupakan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah ini sebagai Allah Maha Pencipta, maka Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Hal tersebut sudah jelas di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dia juga yang memiliki nama-nama yang indah. Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Pada Quran surat Al-Hasyr ayat 24 ini dijelaskan bahwa Allah sebagai Maha Pencipta, di mana Allah sangat berkuasa menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi ini yang tadinya belum ada menjadi ada. Selain itu, Allah juga berkuasa menciptakan bentuk seluruh makhluknya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi semua yang ada di muka bumi ini sudah Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ada orang yang masih menjelek-jelekan orang lain ataupun menjelek-jelekan sesuatu, karena Allah sudah menciptakan semuanya ini dengan sebaik-baiknya. Nah teman-teman, agar teman-teman lebih meyakini Allah sebagai Maha Pencipta, coba lakukan beberapa pengamatan yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, silahkan teman-teman amati diri sendiri. Apa sih yang teman-teman dapatkan pada diri kita sendiri, ciptaan-ciptaan Allah? Ya, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah telah menciptakan kaki, kemudian mata, mulut, dan anggota tubuh yang lainnya, yang masing-masing dari anggota tubuh tersebut memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Seperti misalnya kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus bersyukur karena kita diberikan anggota tubuh yang lengkap dengan bentuk yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di diri kita ini merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, bisa teman-teman amati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar lingkungan rumah. Pasti banyak kan? Nah, ada pepohonan, ada bunga, ada hewan. Hewannya pun berbagai macam-macam. Ada kelinci, kucing, burung, ikan, anjing, dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah menciptakan itu semua, pasti Allah tahu bahwa hewan-hewan tersebut dapat dijadikan sebagai kebutuhan hidup manusia. Seperti misalnya ikan bisa kita gunakan untuk makan, ya tidak. Kucing untuk menjadi hewan peliharaan, burung hewan peliharaan, kelinci hewan peliharaan, dan sebagainya. Jadi semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti memiliki manfaat untuk kebutuhan hidup manusia. Selain lingkungan rumah, teman-teman juga bisa amati lingkungan sekolah. Ada apa saja sih di sekolah? Biasanya di sekolah itu ada taman, ya kan? Kemudian ada bangku, kursi, meja, buku. Kemudian biasanya ada
ibu guru dan bapak guru. Nah teman-teman, di sekolah ini ternyata ada ciptaan Allah dan ada juga benda-benda buatan manusia. Nah semua itu merupakan ciptaan Allah. Jadi kita sebagai manusia perlu yang namanya menjaga ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Karena ketika kita bisa menjaga ciptaan-ciptaan Allah, itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah sediakan untuk kita ketika kita hidup di dunia. Tugas teman-teman kali ini adalah silakan teman-teman lakukan pengamatan di lingkungan sekitarmu untuk menemukan benda ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Cari masing-masing 5 benda ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Kemudian teman-teman tuliskan dalam bentuk jurnal penelitian seperti yang akan Miss Putri contohkan. Kemudian teman-teman beri bukti fisik dalam bentuk foto jika teman-teman sudah melakukan pengamatan. Silahkan dikerjakan ya teman-teman. Nah teman-teman, ada pun contoh laporan jurnal penelitiannya seperti ini. Silahkan teman-teman bisa perhatikan gambar yang sudah Miss Putri tampilkan pada layar. Di situ silakan teman-teman isi nama bendanya, kemudian teman-teman isi dengan ciri-ciri bendanya, mulai dari bentuk dan warna, kemudian dari ukuran bendanya seperti apa, kemudian dibentuknya oleh siapa, oleh Allah kah atau oleh manusia, kemudian bagaimana wujud benda tersebut, apakah padat, cair, dan gas. Nah, laporan hasil penelitian ini bisa teman-teman tulis di buku tugas teman-teman, bisa di buku tulis ataupun di kertas yang lainnya. Setelah selesai teman-teman menulis laporan ini, silahkan teman-teman kumpulkan di Google Classroom. Kemudian Miss Putri minta bentuk foto ketika teman-teman mengamati benda-benda yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman, baik itu benda ciptaan Allah maupun benda buatan manusia. Silahkan tugas ini dikerjakan dengan baik ya. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirabbil alamin jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.